Perkenalkan, nama saya Rafli Markopolosian. Saya akan menjelaskan dari konsep dan pengembangan sistem operasi. Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang merupakan perangkat lunak pada lapisan pertama yang diletakkan pada media penyimpanan atau hard disk di komputer. Sistem operasi mempunyai peranan yang sangat penting. Secanggih apapun perangkat komputer, jika tidak didukung oleh sistem operasi, maka sistem komputer tersebut tidak akan ada manfaatnya. Fungsi sistem operasi secara umum adalah yang pertama sebagai resource manager yang merupakan pengelolaan sumber daya dan mengalokasikannya. Yang kedua ada interface atau tatap muka, yaitu sebagai perantara antar pengguna dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada si pengguna. Yang ketiga ada koordinator yang bertugas untuk mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas. Yang keempat ada guardian, itu berfungsi sebagai penyedia akses kontrol yang bertugas untuk melindungi file dan memberi pengawasan pada data dan program. Yang kelima ada gatekeeper yang berfungsi sebagai pengendali hak akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem. Yang keenam ada optimizer sebagai penjadwal masukan oleh user. Yang ketujuh ada akuntan yang berfungsi untuk mengatur waktu CPU penggunaan memori. Yang kedelapan ada server yang berfungsi sebagai melayani pengguna komputer. Pada bagian selanjutnya ada sejarah sistem operasi. Sistem operasi sejarahnya dibagi menjadi 4 bagian. Sejarah yang pertama, pada generasi yang pertama di tahun 1945 sampai 1955 merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan oleh kecepatan manusia untuk menghitung yang terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Di generasi yang kedua pada tahun 1955 sampai 1965 memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi yang ketiga di tahun 1965 sampai 1980, ASI dan multiprogramming. Pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pengguna sekaligus, yang dimana para pengguna interaktif berkomunikasi lewat terminal secara daring ke komputer. Yang keempat ada di tahun 1980-an, personal komputer dewasa merupakan dipergunakan untuk jaringan komputer di mana memakai menyadari kebenaran komputer-komputer yang saling terhubung satu dan lainnya. Yang ketiga ada sasaran sistem operasi. Selain melakukan pelayanan terhadap pengguna atau user, sistem operasi juga mempunyai 3 sasaran utama. Yang pertama adalah kenyamanan pengguna, efisiensi penggunaan, dan kemampuan berkembang. Selanjutnya ada manajemen memori utama. Yang lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte, yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang diakses. Datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input atau output. Bagian yang selanjutnya ada konkurensi. Konkurensi atau multiprogramming adalah landasan multiprocessing dan pemrosesan terdistribusi. Selanjutnya ada virtual memory. Memori virtual adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman di suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Teknik ini menempatkan keseluruhan program di disk sekunder dan membawa halaman-halaman yang diperlukan memori fisik, sehingga memori utama hanya akan menyimpan sebagian alamat proses yang sering digunakan dan sebagian lainnya akan disimpan dalam disk sekunder dan dapat diambil sesuai dengan kebutuhan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.